معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال. نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال. نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. آت الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال. فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال. فردوس الرحمن ظلال. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat. Pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan pembahasan dari ringkasan kitab Riyadhus Shalihin. Itu bab yang ke-24, bab taghlidhi uqubati man amara bima'rufin aw nahaa 'an munkarin wa khalafa qawluhu fi'lahu. Itu bab yang menjelaskan tentang kerasnya sanksi ataupun hukuman kepada orang yang dia menyuruh kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, dan mencegah dari perbuatan mungkar, tetapi perkataannya menyelisihi perbuatan. Kalau bab sebelumnya itu adalah bab menyuruh kepada yang ma'ruf, anjuran untuk kita senantiasa menyuruh kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Tentunya ketika kita menyuruh orang melakukan yang ma'ruf, yang baik, mestinya kita yang melakukan juga. Kita mestinya yang pertama kali melakukan, atau minimal kita termasuk yang melakukan juga. Dan ketika kita mencegah orang atau melarang orang dari kemungkaran, perbuatan dosa dan maksiat, maka hendaknya kita juga orang yang pertama meninggalkannya. Itu mestinya. Dan itu memang yang dianjurkan dan yang diharapkan. Kalau seandainya ada orang yang dia menyuruh kepada yang ma'ruf, kebaikan, justru dia tidak melakukan, atau dia mencegah pada perbuatan dosa dan maksiat, melarang orang dari perbuatan dosa dan maksiat, justru dia yang melakukan, maka ini suatu hal yang keliru. Maka dalam bab 24 ini disebutkan ancaman bagi orang yang melakukan hal tersebut. Itu ketika dia mengajak orang kepada yang baik, dia sendiri tidak melakukannya. Dia melarang dari perbuatan dosa dan maksiat, justru dia sendiri yang melakukannya. Di mana perkataan dia menyelisihi perbuatan. Dia mengajak orang sholat, dia nggak sholat. Dia melarang orang dari perbuatan dosa, maksiat, dia justru yang melakukannya. Berarti perkataannya tidak sama dengan perbuatan. Maka tentunya di sini disebutkan dalam bab ini ancaman bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut.
Di sini disebutkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-44. Allah SWT mengatakan, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun?" Apakah kalian menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan dan kalian melupakan diri kalian sendiri, sedangkan kalian membaca kitab? Apakah kalian tidak berakal? Kata Allah SWT. Maka walaupun ayat ini, kalau kita lihat ayat ini berbicara ditujukan kepada orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi yang mereka membaca kitab Taurat, orang Nasrani yang membaca Injil. Di dalamnya ada berita akan kebenaran Nabi SAW. Mestinya mereka yang pertama kali beriman. Ketika Nabi SAW diutus, mestinya orang Yahudi Nasrani mereka yang pertama kali beriman. Karena sifat Nabi sudah disebutkan dalam kitab mereka. Dan ciri-ciri Nabi juga disebutkan dalam kitab mereka. Mereka pasti tahu dan mereka memang mengetahuinya. Bahkan Allah katakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani itu mengenal Nabi seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Seperti seseorang mengenal anaknya. Kalau kita mengenal anak gimana? Kita tahu seluk-beluknya, sifatnya, cirinya dan sebagainya. Ayat ini walaupun berbicara tentang mereka, tetapi tentunya ini umum. Maknanya umum kepada seluruh manusia, termasuk kepada kita. Di mana Allah mengatakan, bagaimana Anda menyuruh manusia melakukan kebaikan, amal soleh, tetapi Anda sendiri meninggalkan atau melupakan diri sendiri. Seperti tadi kita sebutkan, kita ada orang yang menyuruh orang lain sholat, tapi dia nggak sholat. Menyuruh orang lain berpuasa, dia nggak berpuasa. Menyuruh orang, mengajak orang bersedekah, dia nggak ikut bersedekah. Ini berarti apa? Menyuruh orang kepada kebaikan, dia sendiri melupakan dirinya. Padahal dia membaca kitab, membaca Al-Quran yang di situ disebutkan pahala keutamaan orang yang beramal dan orang yang mengajak kepada kebaikan. Tentunya kita semua butuh kepada pahala dan ganjaran dari Allah. Tentunya itu tidak didapat kecuali dengan kita melakukan amal saleh itu sendiri. Allah SWT katakan, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Dalam surah Shaf ayat yang kedua dan ketiga, Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Anda mengatakan kebaikan, tapi Anda tidak lakukan. Anda mencegah orang dari perbuatan mungkar, justru Anda yang melakukan. Allah SWT katakan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah kepada orang yang dia mengatakan sesuatu tapi dia tidak melakukannya. Maka ini ayat ini menunjukkan kepada kita, ya di satu sisi memang kita diperintahkan untuk mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari perbuatan mungkar. Tapi juga di sisi yang lain kita punya kewajiban agar kita juga beramal untuk diri kita sendiri. Jadi kita tidak boleh seperti calo atau agen misalnya, ajak orang, ya silakan naik ke ke bis, dia sendiri nggak naik, orang berangkat dia tinggal. Bukan seperti itu. Maka kita memang disuruh mengajak orang kepada kebaikan, tapi tentunya kita juga yang melakukan yang pertama kali. Kita melarang orang dari keburukan, kita yang meninggalkan pertama kali. Dan justru kalau kita perhatikan, Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, kalau kita mengajak orang melakukan kebaikan, terus kita yang melakukan pertama kali, justru itu akan lebih diterima oleh orang yang kita ajak. Kalau kita melarang orang dari suatu perbuatan atau perbuatan dosa dan maksiat, terus kita yang pertama kali meninggalkan, maka tentunya perkataan tersebut, larangan tersebut akan berwibawa, akan dianggap. Contoh paling sederhana adalah anak kita. Coba kalau kita ngajak anak kita, ayo ke masjid, ayo sholat. Kalau kita sendiri yang berangkat, insya Allah anak itu ikut ya. Ayo ngaji, kita sendiri yang ngaji, kita sendiri yang bawa Al-Quran, buka Al-Quran, anak itu ikut ya. Tapi kalau kita cuma nyuruh anak pergilah sholatnya ke masjid, kita duduk di rumah main HP, anak kita suruh ke masjid,
Kira-kira anaknya berangkat apa tidak? Enggak. Mungkin sekali dua kali dia berangkat karena takut sama kita. Tapi setelah itu dia akan komentar sendiri, kalau dia besar gimana bapak nyuruh saya, bapak aja dulu di rumah. Itu fitrahnya bicara seperti itu. Secara fitrah, kalau kita melihat seseorang memerintahkan kita terus dia melakukan, maka perintahnya itu berwibawa, kita bisa terima. Kita lihat orang mengajak orang melakukan kebaikan atau bersedekah misalnya, ayo bersedekah, dia sendiri bersedekah pertama, orang lain akan ikut. Tapi kalau kita cuma ayo sedekah, dia sendiri nggak ikut, dia sendiri tidak pernah bersedekah, maka orang tidak akan ikut. Justru perintahnya itu akan mungkin dilecehkan oleh orang lain. Gimana ini orang ini cuma merintah-merintah baik, dia sendiri nggak melakukannya. Sebaliknya Bapak Ibu juga larangan. Kalau kita melarang anak dari perbuatan yang dilarang, nah misalnya jangan main game, jangan main HP, tapi kita sendiri yang main game atau main HP, gimana kira-kira? Larangannya kira-kira diindahkan nggak sama anak? Nggak mungkin. Dia akan komen, bapak aja main HP, bapak aja main game gitu. Maka kita mulai dulu dari diri kita. Kita yang melarang, kita yang meninggalkan pertama kali. Dengan itu baru orang akan ikut. Kita melarang orang dari perbuatan yang mungkar, perbuatan dosa dan maksiat. Kita yang pertama kali melakukannya. Dengan itu apa? Perintah dan larangan kita akan diterima dan berwibawa. Jadi kalau kita tidak melakukan, maka perintah kita tidak bisa mungkin diterima orang dan tidak berwibawa. Dan apa? Termasuk dalam hal ini juga dari sisi agama sendiri itu adalah apa? Suatu kemurkaan bagi Allah. Allah murka kepada orang yang dia menyuruh kepada kebaikan, tapi dia sendiri tidak melakukan. Murka, marah. Maka kita punya dua kewajiban, Bapak Ibu. Kita mengajak orang kepada kebaikan, kita sendiri melakukan. Kita melarang orang dari perbuatan mungkar, kita juga yang meninggalkan. Ini dua kewajiban. Yaitu kewajiban kita untuk beramal, mengamalkan ilmu kita, kemudian mengajak orang untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ini dua kewajiban yang harus dua-duanya dilakukan. Tidak boleh salah satu saja. Ada orang yang dia sendiri melakukan, orang nggak diajak. Ini juga salah. Dia hanya memikirkan diri sendiri, orang lain nggak diajaknya. Ini salah juga. Atau sebaliknya, orang yang dia suka mengajak orang, tapi dia sendiri tidak melakukan. Ini juga tidak benar. Maka dua hal ini harus dilakukan. Dua-duanya harus dilaksanakan. Kita sendiri beramal dan kita mengajak orang lain. Dalam bab ini disebutkan satu hadis, yaitu tentang ancaman bagi orang yang dia melakukan mengajak orang kepada kebaikan tapi dia tidak melakukan, atau justru dia melarang kepada keburukan, dia sendiri yang melakukan. Hadis dari Abu Zaid Usamah ibni Zaid ibni Harithah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta bir-rajuli yawmal qiyamati fayulqa fin-nar fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru biha kama yaduru al-himar fi ar-raha fayajtami'u ilayhi ahlun nar fayaqulun ya fulan ma laka alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar fayaqul bala kuntu amuru bil ma'rufi wa la atihi wa anha 'anil munkar wa atihi muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata bahwasanya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, di mana Nabi mengatakan akan datang nanti atau didatangkan nanti di hari kiamat. Ini Nabi yang berbicara tentang perkara yang gaib ya. Nanti di akhirat kata Nabi di hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki. Yang laki-laki itu naudzubillah dilemparkan ke dalam neraka. Ketika dia dilemparkan ke dalam neraka, ketika dia masuk ke dalam neraka tersebut, maka keluarlah seluruh ususnya, isi perutnya keluar semua ketika dia masuk ke dalam neraka tersebut.
Kemudian dia berputar-putar di dalam neraka tersebut seperti himar atau keledai yang berputar di sekitar penggilingan gandum. Ini orang Arab terdahulu menggiling gandum ada tempatnya. Maka yang memutar itu adalah keledai yang memutar di zaman dahulu. Maka ini yang diberikan ilustrasi oleh Nabi SAW, yang dia berputar sebagaimana himar atau keledai itu memutar alat untuk memutar dari penggiling gandum. Kemudian berkumpullah penduduk neraka ketika itu. Kemudian mereka berkata, wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah kamu dulu di dunia menyuruh kepada yang ma'ruf, kebaikan, dan kamu melarang dari yang munkar? Ada apa dengan kamu? Kok kamu bisa masuk neraka? Kok bisa kamu mendapatkan azab seperti ini? Jika masuk dalam neraka, seluruh isi perutnya keluar semua. Bukankah kamu dulu yang mengajak kami kepada yang ma'ruf, kebaikan, mencegah kami dari yang munkar? Kok bisa seperti ini? Apa kata laki-laki ini? Bala, iya. Kemudian dia mengatakan, kuntu amuru bil ma'ruf wala atihi. Dulu aku memang menyuruh kepada kebaikan, tetapi aku tidak pernah melakukannya. Alhamdulillah. Dan memang aku dulu melarang dari kemungkaran, tapi justru aku yang melakukannya. Nah, Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah SWT, hadis ini menjelaskan kepada kita hukuman, ancaman yang akan diterima oleh orang yang dia menyuruh kepada yang kebaikan, yang ma'ruf, tapi dia tidak melakukan. Dia mencegah orang dari kemungkaran, tapi justru dia yang melakukannya. Di mana Rasulullah SAW memberikan sebuah gambaran, dan ini bukan ilustrasi fiktif, tapi ini wahyu dari Allah SWT, di mana Allah SWT mewahyukan kepada Rasulullah SAW bahwasanya nanti orang yang dia menyuruh kepada yang ma'ruf tapi tidak dia melakukannya, dia melarang kepada yang munkar tapi justru dia lakukan, dia akan mendapatkan siksaan ini. Diwahyukan oleh Allah SWT kepada Rasul bahwasanya orang ini akan dilemparkan ke dalam neraka, naudzubillah. Kemudian apa? Keluar seluruh ususnya, apa yang ada dalam perutnya keluar. Kemudian dia berputar atau diputar seperti keledai yang memutar penggilingan gandum. Maka ini adalah sebuah hukuman atau ancaman yang sangat keras yang dari Nabi SAW. Bagaimana seseorang yang dia mengajak orang kepada kebaikan tapi dia tidak melakukan, melarang orang dari perbuatan munkar, justru dia melakukan. Karena tentunya ketika seorang mengajak kepada kebaikan, dia mengetahui itu kebaikan, tapi dia tidak mau melakukannya. Dia melarang orang dari kemungkaran, dia tahu bahwa itu kemungkaran, tapi justru dia melakukannya. Maka ini dosa yang sangat besar bagi orang tersebut, yaitu dia mengetahui, dia berilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Maka ini adalah secara umum adalah sebuah ancaman bagi orang yang dia tidak mengamalkan ilmunya. Tentunya orang yang dia berilmu sepatutnya dia menjadi contoh, menjadi tauladan. Bagaimana dia berilmu, mengamalkan ilmunya tersebut, maka orang akan ikut. Dan bahkan kalau kita lihat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, seseorang yang dia senantiasa beramal, mengamalkan ilmunya, justru walaupun dia tidak berbicara dengan lisannya, orang akan ikut. Contoh sederhana, anak kita tidak usah kita ngomong, tapi kita pergi aja ke masjid, tiap hari ke masjid. Azan berkumandang kita ke masjid. Dilihatnya kita sama anak kita, dia akan ikut sendiri. Tidak perlu kita ajak-ajak, dia ikut. Tiap hari kita di rumah, misalnya malam buka Al-Quran, baca Al-Quran, dia akan ikut. Kenapa? Berdakwah atau mengajak orang dengan perbuatan itu justru lebih mengena dari sekedar ucapan. Kadang kita ajak anak kita, ayo ke masjid, ayo ini. Capek kita ngomong, enggak diikuti. Tapi bisa jadi satu perbuatan mengalahkan, kata sebagian perbuatan. Satu perbuatan bisa mengalahkan 1000 perkataan.
perbuatan yang baik, kemudian apa bisa jadi diikuti oleh orang walaupun orang itu tidak bicara. Ini menunjukkan bahwasanya ya berdakwah atau mengajak orang dengan mengamalkan ilmu dengan perbuatan kita itu justru lebih efektif, lebih mengena dan lebih mudah untuk diterima dibandingkan dengan sekedar kita mengucapkan ini ayo, tapi kita tidak melakukan. Justru itu tidak mengena. Dan bahkan ya dari satu sisi tidak mengena, orang tidak mau ikut, di sisi yang lain kita justru mendapatkan ancaman ini di mana kita mengatakan satu perbuatan, mengajak pada perbuatan baik tapi kita tidak melakukan. Maka di sini Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa melakukan mengamalkan ilmu yang kita lakukan. Tidak boleh kita hanya mengetahui kemudian kita tidak melakukan. Tapi tidak benar juga sebagai pemahaman orang yang mengatakan kalau gitu saya nggak usah belajar aja. Ada sebagian orang mengatakan kalau orang yang berilmu itu lebih banyak dosanya, lebih besar dosanya. Berarti kalau orang yang tidak berilmu tidak berdosa. Itu pemahaman yang keliru. Kita diperintahkan untuk belajar. Maka tidak boleh kita hanya acuh tak acuh. Allah akan nanya, kenapa kamu tidak belajar? Kenapa kamu tidak bertanya dan sebagainya? Maka kewajiban kita pertama belajar, mengetahui, kemudian mengamalkan apa yang kita ketahui dan mengajak orang. Itulah kewajiban kita, itulah tugas kita. Maka tidak boleh seorang mengatakan, oh saya kalau begitu tidak usah mengetahui lah. Kalau mengetahui justru saya banyak dosanya. Tidak. Bukan berarti orang tidak mengetahui tidak berdosa. Berdosa dia kalau dia sengaja meninggalkan belajar, sengaja untuk tidak mau belajar atau acuh tak acuh, hanya sibuk dengan urusan dunia, tidak mau meluangkan waktunya untuk urusan akhiratnya, urusan agamanya. Dia sibuk dengan dunia aja. Padahal sarana untuk belajar, apalagi zaman sekarang sangat hebat ya, zaman sekarang tidak ada alasan untuk tidak belajar atau tidak berilmu. Ada. Kalau zaman dahulu untuk baca buku susah, untuk bertanya kepada orang yang berilmu susah. Zaman sekarang kita bisa buka YouTube, semua ada di situ. Ada, kita mau bertanya bisa, kita mau dengar pengajian bisa, kita bisa baca macam-macam. Maka hari ini, zaman ini tidak ada alasan atau uzur untuk tidak belajar, untuk tidak mengetahui. Hanya orang yang mungkin cuek saja, maka tidak ada uzur. Kita harus belajar. Kemudian apa setelah belajar? Mengamalkan ilmu itu. Kemudian kita mengajak orang kepada kebaikan, kepada apa yang kita ketahui tersebut. Maka ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita mungkinnya pada sore hari ini bagaimana kita memiliki ya, kewajiban untuk belajar, kemudian mengamalkan ilmu dan mengajak orang kepada kebaikan, mengajarkan ilmu tersebut sesuai dengan apa yang kita ketahui. Ya minimal kepada keluarga kita, anak, istri, itu tanggung jawab kita. Nah, wallahu ta'ala mungkin ini ya pembahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita ketahui dan senantiasa Allah SWT menambah ilmu kita dengan ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.